Selamat pagi parents. Pagi, Mike. Kayaknya kita semua udah familiar dengan fenomena yang terjadi di era ini, yaitu banyak anak kecil yang sangat kecanduan dengan screen dan gadget. Sebagai contoh, ada seorang ibu, dia sedang menyuapi bayinya yang sedang menonton. Si ibu mencoba memberikan si balita makan, tapi ia tidak mau membuka mulutnya. Mata sang balita hanya tertuju pada layar. Dengan kecewa, si ibu menyingkirkan tablet si anak. Dan kira-kira, apa hal pertama yang dilakukan si anak? Ya, betul sekali. Respon si anak pasti tantrum, nangis, atau marah. Ini bukan hal yang baru maupun enak dilihat, bukan? Tapi penting juga untuk bertanya, mengapa? Mengapa anak-anak bisa menjadi sangat terikat dengan layar mereka? Halo semua, perkenalkan saya, namanya Maika Josia dari grade 11. Dan kali ini saya hadir untuk menyampaikan masalah yang saya rasa sangat relevan untuk diketahui parents mengenai apa yang seorang anak lakukan di dalam dunia main. Seperti yang kita ketahui, teknologi sudah sangat gampang dijangkau dan telah memudahkan hidup kita secara drastis. Bahkan di bidang pendidikan pun, anak-anak mulai mengandalkan gadget untuk pembelajaran. Oleh karena itu, orang tua memberikan gadget ke putra-putri mereka dengan harapan bahwa anak mereka bisa belajar di rumah dengan baik, nyaman, dan jadi lebih pintar. Dan jangan lupa bonusnya, yaitu anak-anak yang begitu berisik bisa menjadi sibuk dalam diri mereka. Tapi sayangnya, hal tersebut juga berarti anak-anak bebas mengakses internet tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Nah, celah-celah seperti inilah yang dapat dimanfaatkan oleh seorang penjahat. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membagikan dua isu yang paling merusak anak-anak di era sekarang. Isu pertama, semenjak COVID-19, layar dan gadget adalah satu-satunya hal yang mendampingi Gen Alpha melewati COVID. Akan tetapi, kedatangan Gen Alpha di internet cepat dimanfaatkan oleh oknum yang haus keuntungan. Dan apa yang para oknum ciptakan hanya dapat disebut dalam 3 kata: narkoba untuk anak-anak. Sebagai contoh, banyak saluran YouTube Kids mempromosi keras bahwa tontonan mereka adalah konten pendidikan yang berkualitas. Tapi nyatanya, penelitian telah membuktikan bahwa tontonan tersebut justru merusak otak anak-anak. Hal ini dapat dijelaskan dengan sifat adiktif Cocomelon yang sengaja dirancang untuk menguras waktu, sehingga terjadinya penghambatan dalam perkembangan otak. Jadi sebagai contoh, saya akan memutar 2 video dari YouTube Kids. Dan saya ingin Bapak dan Ibu untuk memikirkan apa yang membuat video tersebut adiktif. Oke. Dan selanjutnya, Oke, mungkin apa yang Anda baru saja nonton terlihat biasa saja. Akan tetapi, video seperti ini menyembunyikan 2 rahasia besar. Yang pertama adalah warna yang luar biasa cerah dan mencolok. Kita bisa melihat formula ini di hampir semua saluran YouTube yang ditujukan untuk anak-anak.
Dan ciri umum lainnya dari jenis video ini adalah perpindahan kamera yang sangat cepat. Jadi saya akan memutarkan ulang video-video tadi dan coba perhatikan seberapa cepat kamera berganti cut. Satu cut, dua cut, tiga, empat, lima, enam. Oke. Jadi total di video ini ada sekitar 6 cut dalam 15 detik, yang berarti setiap 2 detik ada sebuah cut. Dan ini video satu lagi. Oke. Jadi dalam video yang ini terdapat 10 cut dalam 14 detik, yang berarti kurang dari 2 detik per potongan. Sebagai perbandingan, seorang manusia berkedip setiap 3 ke 4 detik, yang berarti dalam satu kedip terdapat 2 cut. Dan kenapa hal ini berbahaya? Karena ketika otak mencoba merespon ke sebuah cut selanjutnya sudah berlalu. Hal ini menyebabkan otak anak tidak sempat mencerna isi tontonan. Dan ini parents, sangat bahaya. Karena apa yang otak anak-anak butuhkan adalah waktu dan kesempatan untuk berpikir tentang apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan lakukan. Jadi singkatnya, tontonan anak-anak seperti Cocomelon memberikan terlalu banyak stimulasi ke otak sebuah anak. Hal ini berdampak negatif pada perkembangan otak mereka. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cara pertama, cara termudah adalah untuk menyingkatkan semua jenis layar dan gadget anak Anda dan berinteraksi dengan mereka. Hal ini bisa jadi dalam bentuk bermain-mainan, pergi jalan-jalan di luar dan menikmati alam, atau bahkan dengan mengobrol dengan anak Anda. Namun jelas ya, di dunia serba sibuk ini, hal tersebut mungkin terasa sebagai sebuah kemewahan yang tidak semua kita punya. Jadi, solusi kedua ini mungkin lebih cocok untuk Anda, yaitu untuk beralih ke tontonan yang lebih aman secara visual, seperti Keeper the Dog, Winnie the Pooh, dan tontonan jadul yang pada umumnya tergolong aman, yang pada umumnya tergolong dalam kriteria tersebut. Oke, mari kita pahami ulang. Bapak Ibu, yang mana menurut Anda tergolong aman untuk ditonton? Angkat tangannya kalau menurut Anda A. B. Oke. Ada satu lagi. Yang mana tergolong tontonan overstimulus? B. B. A. B ya. Oke. Isu selanjutnya, ini sedang menjadi masalah yang saya lihat sangat sering terjadi pada kalangan remaja. Jadi untuk orang tua yang punya anak remaja, mohon perhatiannya. Sekali lagi, kita akan bermulai dengan COVID. Selama pandemi,
lockdown telah mengakibatkan para remaja untuk kehilangan proses alami dari pertumbuhan emosional serta sosial mereka. Oleh sebab itu, para remaja melarikan diri ke dunia online yang menawarkan banyak komunitas untuk melakukan hobi atau interest mereka. Tapi sayangnya, kehidupan maya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan mereka. Dan para oknum sering sekali menyalahgunakan kenyataan ini. Inilah yang menjadi penyebab semakin banyak kasus pelecehan online yang sayangnya jarang didengar di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan saya bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran, tapi juga memberikan Bapak dan Ibu sekalian informasi untuk melawan para predator. Tapi sebelum kita lanjut, penting untuk membahas bagaimana para oknum bisa menjangkau anak-anak Anda. Pertama, mari kita bahas aplikasi yang paling banyak digunakan oleh predator untuk mendekati anak-anak, yaitu Roblox. Saya yakin Bapak Ibu kenal dengan aplikasi ini. Coba angkat tangannya kalau anak Bapak dan Ibu bermain game ini. Mamanya juga. Oh. Oke, ternyata gak banyak ya. Roblox adalah tempat berkumpul online banyak anak-anak dan remaja. Menurut Roblox, 75 dari 151 juta pengguna aktifnya berada di bawah umur 13, itu setara dengan 25% penduduk Indonesia. Dan ini juga berarti bahwa 1 di setiap 3 pengguna Roblox masih di bawah umur. Selain itu, Roblox juga merupakan sebuah game yang berpusat dengan interaksi dan komunikasi. Dan yang paling berbahayanya adalah fitur kostumisasi Roblox yang mengizinkan para oknum untuk terlihat polos dan tidak mencolok. Jadi, dengan memanfaatkan fitur-fitur Roblox, para predator bisa mendekati anak tanpa kesulitan. Dan setelah mereka berhasil berteman dengan target, para oknum akan mencoba memindahkan percakapannya ke ruang yang minim pengawasan. Itu berarti biasa aplikasi seperti Snapchat atau Discord. Disinilah dimana kita memasuki tahap grooming. Strategi utama para predator adalah memanipulasi korban untuk menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi dan rahasia, alias aib. Cerita aib ini kemudian digunakan oknum untuk menerobos ke dalam kehidupan pribadi sang korban. Dan jika strategi mencari aib tersebut gagal, sang predator biasa mencoba meraih simpati korban. Trait lainnya sering oknum akan kemudian memanipulasi perasaan korban supaya merasa bertanggung jawab jika dia melukai dirinya. Dan jika si korban merasa sedikit saja kasihan dan menuruti tuntutan sang oknum, habis saja. Nah, kayaknya kita udah mulai mengerti mengapa online grooming bisa bermula. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu pencegahan. Cara tercepat adalah, sekali lagi, jangan berikan gadget atau HP kepada anak-anak Anda. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi saat berjauhan? Ya, Bapak Ibu bisa saja kasih anak-anak HP jadul itu. Atau bisa beli jam tangan pintar yang banyak di Tokopedia atau Shopee dan lain-lain. Tapi kayaknya mustahil ya untuk dilakukan di zaman cerdas teknologi ini.
Oleh karena itu, ini ada tips and tricks. Pertama, pastikan anak-anak bapak dan ibu tidak membagikan info pribadi seperti nama, umur, dan lokasi mereka. Pastikan juga anak-anak tidak membagikan foto-foto atau tidak berchat kepada orang yang tidak dikenal. Dan paling penting, pastikan anak-anak bapak dan ibu tidak bertemu langsung dengan orang yang mereka kenal dari online. Dan jangan lupa untuk pahami tanda-tanda online grooming seperti percakapan atau membagikan gambar-gambar yang mengarah ke pelecehan. Selalu ajak anak-anak untuk berpikir secara kritis dan menjelaskan batasan saat berinteraksi online. Pastikan anak-anak tahu bahwa orang tua adalah tempat berlindung mereka. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mengamankan gadget anak, bapak dan ibu sekalian. Hal ini dapat dilakukan melalui fitur-fitur parental control yang hadir di Android dan Apple. Dan satu hal lagi yang saya lihat kurang sering dilakukan parents adalah untuk memeriksa HP anaknya. Mungkin ya bapak ibu sekalian kira bahwa penting untuk memberikan seorang anak remaja privasi. Tapi nyatanya, selama seorang anak masih tinggal dan dibiayai penuh oleh kalian, anak itu tidak perlu privasi terhadap kalian. Jadi jangan lupa untuk memeriksa WhatsApp, Discord, Snapchat, apapun itu, dan pastikan mereka aman di dunia maya. Jadi untuk review, saya telah menyiapkan kembali sebuah quiz. Sekali lagi, yang mana tergolong tontonan overstimulus? Oke. Mengapa Roblox bahaya? A. Karena predator bisa menjangkau anak sambil kelihatan polos. Atau B. Karena Roblox melatih anak-anak untuk berjudi online dan bertransaksi digital. Soalnya dua-duanya, tapi oke, kayaknya banyak yang perhatian sekarang. Parents, ingat ya, bahwa umur anak bukanlah satu-satunya penentu kalau seorang anak sudah siap untuk mendapatkan gadget. Perhatikan bagaimana anak mengatur waktu di depan layar maupun di dunia nyata. Dan tingkatkan akses secara bertahap. Hiburan internet harus disesuaikan dan dipilih secara waspada. Dan penting juga untuk mengakui bahwa tidak semua bahaya bisa dihindari orang tua. Oleh karena ini, saya mengajak semua dewasa yang bertanggung jawab untuk bekerja sama dan melawan isu ini bersama-sama. Terima kasih untuk mengikuti presentasi ini.